Jadi firewall di sini adalah sistem keamanan yang bekerja dengan memberi izin pada trafik ataupun lalu lintas yang jaringan yang aman dan juga mencegah trafik jaringan yang tidak aman berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan atau aturan yang sudah dibuat pada firewall tersebut. Umumnya firewall ini bekerja pada layer 3 yaitu network dan juga layer 4 yaitu transport layer dalam model referensi OSI. Kemudian untuk saat-saat ini di mana firewall sudah berkembang, bahkan firewall tersebut dapat memahami sampai layer 7 yaitu layer aplikasi. Untuk firewall sendiri dapat berupa sebuah hardware, software ataupun keduanya. Di sini saya akan berikan sedikit contoh untuk hardware dari firewall. Contohnya adalah MikroTik. Meskipun MikroTik tersebut bukan difungsikan secara utama dalam firewall, namun dalam MikroTik sebagai router itu ada fitur dari firewallnya. Juga di sini yang kedua, contoh dari softwarenya firewall yang akan kita bahas nanti adalah FirewallD. Dan yang ketiga, contoh dari keduanya yaitu firewall dalam bentuk hardware dan juga software. Contohnya adalah pfSense, di mana pfSense ini merupakan basic dari FreeBSD ya, mengambil dari FreeBSD. Selanjutnya, supaya kita lebih paham dengan pengertian firewall tadi, kita akan bahas bagaimana cara firewall bekerja. Jadi di slide ini terdapat dua koneksi, yaitu koneksi inbound dan koneksi outbound. Untuk koneksi inbound tersendiri, sesuai dengan topologinya, ini adalah aturan yang berlaku untuk lalu lintas jaringan yang datang atau masuk ke internet jaringan kita. Analoginya seperti yang ada pada gambarnya. Di sini tuh user 1 diibaratkan adalah network atau jaringan yang diizinkan oleh firewall, dan juga user 2 di sini diibaratkan adalah sebagai network jaringan yang ditolak oleh firewall. Jadi ketika ada request dari user A, user 1 masuk ke dalam server kita, karena di dalam aturan firewallnya user tersebut sudah dipercaya, maka dia dapat masuk ke dalam server kita, jaringan kita. Sedangkan untuk user 2, di mana dia ditolak oleh firewall, karena kita sudah mengetahui sumber jaringan itu tidak aman, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam firewall kita. Analoginya untuk koneksi inbound ini, supaya lebih dapat dipahami, adalah seperti pos satpam di suatu komplek. Jadi koneksi inbound ini diibaratkan apabila setiap penghuni komplek tersebut diharuskan menunjukkan kartu tanda bahwa mereka adalah penghuni komplek tersebut. Sedangkan apabila ada orang yang tidak dapat menunjukkan kartu tanda penghuni di situ, dia tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam komplek. Yang kedua, ada koneksi outbound. Di sini koneksi outbound itu adalah aturan yang berlaku dari lalu lintas jaringan yang berasal dari komputer kita menuju ke jaringan luar. Di sini untuk koneksi outbound diibaratkan seperti komplek yang tadi sama, tapi ibaratnya adalah ketika sudah tengah malam nih, ada seorang anak penghuni komplek yang akan keluar. Tetapi di aturan firewall itu, di aturan pos satpamnya yang sudah dibuat, di sana tidak memperbolehkan anak kecil keluar setelah tengah malam. Jadi anak kecil tersebut tidak akan diizinkan untuk keluar ya. Di dalam penolakan firewall pun terdapat dua tipe aksi yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah drop, di mana server tidak akan mengirimkan pesan apapun kepada target. Dan yang kedua ada action reject, di mana server akan mengirimkan pesan output berupa sesuai dengan firewall yang dibuat.